Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar kita semua? Baik. Ya, pada hari ini hari Senin tanggal 30 September. Ada teman kita hari ini nggak datang? Ya, siapa aja? Azim, Patan Fatur Rahman, Wafa, Ali, Wafa, terus Fajri. Ya, jadi ada beberapa teman kita nggak datang dengan berbagai alasan ya. Ada yang sakit, ada yang ini dan semuanya. Ya, kita ada kali ini materi pembelajaran kita kali ini judulnya sholat wajib dan sholat sunnah. Ada yang mau Ustaz tanya, mengapa penting bagi kita untuk melaksanakan sholat tepat waktu? Sebetulnya, apa ini? Oke, silakan jawab. Karena mengajarkan kita di situ. Ya, alhamdulillah. Benar jawabannya. Ya, itu dia. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran kita. Ada video yang harus kalian tonton, yaitu ya, ini dia videonya menceritakan remaja yang dia itu diminta sama dia untuk memanfaatkan waktunya untuk mengisi sholat 5 waktu dan alasan-alasannya. Ini dia film short definisi sholat. Nah, ini dia. Menurut buku fikih terbitan Departemen Agama Depak Indonesia, sholat didefinisikan sebagai ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dilakukan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi sholat itu nggak setengah-setengah dia ya. Artinya dia mesti kita mulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian syarat sah sholat pertama beragama Islam. Jadi apa bang? Ada pernah saya lihat di video-video itu orang Kristen bang. Kita udah mulai pelajaran bang, video nih bang. Ya, ada apa? Usah lihat di konten-konten itu bang. Ada orang dia bukan Islam tapi dia sok melakukan sholat. Nah, itu dia tidak terima. Syarat sahnya ada beragama Islam, baligh dan berakal. Balighnya kalau laki-laki udah mimpi basah, perempuan udah haid halangan. Kemudian suci dari hadas dan najis, artinya apa? Tidak terkena kotoran. Menghadap kiblat, menutup aurat. Kemudian udah masuk waktu sholat, niat dan tidak dalam keadaan mabuk atau tidak sadar. Ini dia syaratnya. Berikutnya rukun sholat. Nah, ini dia ketika kita sholat ada rukunnya. Pertama niat, itu yang paling penting bang. Niat dulu, takbiratul ihram, berdiri tegak. Ya, ini bagi yang mampu ya. Bagi nggak mampu, dia bisa duduk atau berbalik. Membaca al-fatihah, ruku, iktidal. Iktidal itu berdiri tegak setelah ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir dan salam. Berikutnya ada tata cara pelaksanaan sholat secara lengkap dan benar. Nah, ini persiapan sebelum sholatnya ada ya. Pertama berwudu, menutup aurat, menentukan tempat sholat, niat, takbiratul ihram, berdiri tegak, ruku, iktidal, berdiri tegak setelah ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, tasyahud akhir, salam, doa dan zikir. Ini pelaksanaannya nanti kita praktekkan ya bang. Kemudian jenis-jenis sholat fardu. Ini sholat-sholat yang wajib bang. Ada 5 ya. Yang pertama sholat subuh, waktunya dari terbit fajar hingga terbit matahari. Fajar ini udah diketahui
udah diajarkan sama ulama, ada waktunya Bang. Nanti kita pelajari. Kemudian jumlah rakaatnya 2. Keterangannya sholat ini dilakukan sebelum matahari terbit dan merupakan waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa dan beribadah. Ini keutamaan sholat subuh. Yang kedua, sholat zuhur. Waktunya itu dari tergelincir matahari hingga bayangan benda sepanjang benda tersebut. Nah, ini nanti ditaruhkan, kalau menentukan waktunya, ditaruhkan tonggak yang bisa menentukannya. Nanti ada pelajaran juga. Jumlah rakaatnya 4, keterangannya sholat ini dilakukan pada tengah hari setelah matahari mulai condong ke barat. Berikutnya sholat asar. Ya, ini sholat asar ini dari terbenam matahari hingga hilangnya cahaya merah di langit barat. Jumlah rakaatnya, sholat asar itu dari bayangan benda yang sama panjangnya hingga matahari terbenam. Jumlah rakaatnya 4. Sholat ini dilakukan menjelang sore hari sebelum matahari terbenam. Ada dia sholat maghrib. Waktu dari terbenamnya matahari hingga hilangnya cahaya merah di langit barat. Waktu isya. Jumlah rakaat ada 3. Keterangan sholat ini dilakukan segera setelah matahari terbenam dan diakhiri sebelum gelap total. Terakhir, ada sholat isya. Waktu dari hilangnya cahaya merah di langit barat hingga tengah malam. Jumlah rakaat 4. Keterangan sholat ini dilakukan pada malam hari dan merupakan sholat terakhir dalam sehari. Nah, ini kita ada belajar di sini jenis-jenis sholat sunnah. Sholat sunnah yang pertama itu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah muakkad. Muakkad ini apa nih Bang? Yang dianjurkan, yang betul-betul sangat dianjurkan dan sering dilakukan Rasulullah. Pertama, sholat sunnah qobliyah, dilakukan sebelum sholat sunnah wajib dan sholat sunnah ba'diyah sesudah sholat wajib bukan maghrib Bang. Jadi ini kalau subuh sunnah muakkadnya apa Bang? Sebelum sholat subuh. Setelah sholat subuh boleh nggak kita sholat? Setelah sholat subuh ada kita lagi sholat sunnah? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian sholat zuhur. Sholat zuhur dia seharusnya ada 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. Kemudian sholat asar ada nggak dia sholat sunnahnya sebelum asar? Ada. Ada yang orang buat, ada yang enggak. Kemudian setelah sholat asar ada sholat sunnah? Nggak ada. Kalau maghrib ada nggak sebelum sholat maghrib? Ada. Sesudah sholat maghrib? Ya ada. Tapi yang muakkadnya, yang dianjurkannya setelah sholat maghrib. Kemudian isya ada nggak sebelum isya? Ada. Setelah isya? Ada. Oke ya. Nah ini ya. Kemudian sholat sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan dan ghair muakkad. Sholat sunnah lainnya itu ada sholat tarawih, sholat witir, sholat hajat, sholat istikharah. Istikharah sholat apa? Sholat istikharah adalah sholat apa tuh? Untuk memilih 2 pilihan. Kalian misalnya disuruh milih masuk SMA 1 atau mau masuk MAN. Kalian bingung. Orang tua nyuruh SMA 1. Kalian sendiri mau masuk MAN. Apa yang kita lakukan Bang? Kita sholat sunnah istikharah. Rasulullah menyarankan kayak gini Bang. Supaya apa Bang? Kalau terjadi pilihan kita buruk, kita nggak nyesalnya berlarut-larut, ya kan? Tapi kalau misalnya pilihan kita pas, ya udah lanjut. Berikutnya sholat tatawwu atau sholat tanpa sebab. Kemudian sholat duha, sholat tahajud dan lainnya. Ini banyak banget jenis sholat sunnah. Berikutnya perbedaan sholat berjamaah dan sholat sendiri. Pelaksanaannya, ya perbedaannya pelaksanaannya sholat berjamaah didirikan dengan mengikuti sholat imam. Namanya berjamaah. Ada imam di depannya. Jamaah biasanya berkumpul di masjid atau tempat yang sama. Ada aturan khusus seperti mengikuti gerakan imam dan tidak mendahului gerakan tersebut. Kita berjamaah, kita mengikuti imam. Kalau sholat sendiri dilakukan secara individu tanpa mengikuti imam. Tidak ada ketentuan untuk mengikuti gerakan orang lain. Dapat dilakukan di mana saja selama memenuhi syarat sah sholat. Berikutnya keutamaannya. Kalau kita sholat berjamaah, ya, keutamaannya yang lebih besar pada sholat sendiri. Rasulullah bersabda, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Kemudian menyediakan kesempatan untuk berinteraksi sosial dan membangun hubungan antar umat muslim. Kita berjamaah biasanya rame-rame ya di masjid. Nah itu kita bertemu sama orang. Nah berikutnya menyediakan waktu sholat yang lebih teratur, terutama bagian sholat wajib. Kalau dia sholat sendiri,
tetap sah dan diterima jika dilakukan dengan benar. Kemudian tidak memiliki keutamaan sebanyak sholat berjamaah, tetapi tetap merupakan ibadah yang penting, dapat dilakukan dengan fleksibel dalam hal waktu dan lokasi. Nah, kemudian waktu dan tempatnya, kalau sholat berjamaah biasanya dilakukan di masjid, khususnya untuk sholat wajib 5 waktu. Pada waktu tertentu seperti sholat Jumat dan sholat tarawih di bulan Ramadan, sholat berjamaah juga dianjurkan. Lucu aja kan, kita sholat tarawih tapi sendirian di rumah, padahal disunahkan di masjid. Kemudian kalau sholat sendirian dapat dilakukan di mana saja yang bersih dan suci tempatnya, seperti rumah, kantor atau tempat lain yang memenuhi syarat sholat. Cocok dilakukan ketika tidak memungkinkan untuk menghadiri masjid, seperti saat berpergian atau dalam kondisi tertentu. Nah, keteraturan sholat berjamaah ini menjaga disiplin waktu sholat karena jamaah berkumpul pada waktu tertentu. Motivasi untuk datang tepat waktu dan melaksanakan sholat dengan lebih teratur. Kalau dia sholat sendiri, dia memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu, tetapi harus memastikan waktu sholat tidak terlewat. Nah, ada lagi pengalaman spiritual, Pak. Artinya pengalaman yang kita rasakan di jiwa kita kalau kita sholat berjamaah, menciptakan suasana kebersamaan dan kekompakan di antara umat Islam. Namanya kita berjamaah di masjid ya. Kemudian dapat meningkatkan rasa solidaritas dan persaudaraan di komunitas muslim. Kalau sholat sendiri memberikan kesempatan untuk khusyuk secara pribadi dan fokus pada ibadah, dapat menjadi pilihan saat tidak dapat hadir di masjid tetapi tetap memperoleh pahala dari ibadah tersebut. Cocoknya kan Bang, kalau sholat sendirian itu sholat tahajud malam hari di rumah. Nah, tata cara pelaksanaan sholat berjamaah, menentukan tempat dan imam. Biasanya di masjid atau tempat sholat berjamaah lainnya itu udah ada ya di masjid ya kita. Kemudian imam, seseorang yang memimpin sholat berjamaah, imam biasanya dipilih berdasarkan pengetahuan dan kefasihannya dalam sholat. Jadi kan Bang, ada orang tua, dia pakaiannya jubah besar, itu belum tentu Bang sanggup jadi imam. Kenapa? Karena imam itu dia memiliki kriteria tertentu. Pertama apa? Ya kita pilihlah pertama dari usianya, kemudian dari pengalamannya. Yang paling penting adalah dari segi bacaannya Bang. Kemudian penyusunan barisan jamaah. Barisan jamaah terdiri dalam barisan lurus dan rapat. Barisan dimulai dari imam di bagian depan, diikuti oleh jamaah di belakangnya. Barisan lurus, usahakan barisan jamaah sejajar dan rapat agar sholat berjamaah dilakukan dengan rapi. Nah, ini dia tadi materi kita. Ya, kali ini setelah kita mempelajari hal ini, kita ada praktek. Prakteknya itu adalah praktek sholat. Ustaz minta kita prakteknya sholat subuh. Ya, ada 2 kelompok sepilih ya. Ya, yang pertama kelompoknya Bang Arkan, kemudian Bang Patan Pinim dan Bang Apip ya. Yang kedua kelompoknya Bang Hilal. Itu yang imamnya Bang Arkan ya. Oke. Yang kedua Bang Hilal, kemudian Bang Farel sama Bang Mirara. Oke, silakan Bang. Di sini praktek yang ketiga. Sholat subuh dengan ayat-ayat pendek aja. Ya, boleh pakai, boleh enggak. Kalau enggak apa enggak usah. Coba. Nah, cocoknya di mana nih Bang? Di sini Bang. Oke. Nah, imamnya pakai mic. Oke, Bang. Coba praktekkan sholat subuh berjamaah. Langsung kayak sholat biasa. Oke, ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Shalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Oke, ya silakan. Ya, ini adalah maksudnya, ya ini adalah contoh sholat subuh tanpa ada kunutnya. Oke, silakan kelompok kedua maju ke depan dengan imamnya Bang Mahdiah. Cepat Bang, ini masuk video Bang. Ya, terima kasih aplaus semangatnya. Oke. Bang, abang hafal apa? Kunut? Enggak apa-apa, oke. Langsung kayak suara biasa aja yang harus dikeraskan suaranya. Sholat apa ya? Apa Fatihah masuk? Oke. Ya, sama kita. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Shalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Oke, ya. Silakan duduk. Terima kasih kita ucapkan kepada dua kelompok yang telah mempraktikkan sholat subuh. Nah, sekarang kita akan mengerjakan kuisis. Nah, kuisis ini akan Ustadz bagi di dalam komunitas kita. Jadi diharapkan aktifkan paket kalian. Dan itu adalah kalian mengerjakan soal yang udah Ustadz buatkan. Ya, soalnya bagaimana? Silahkan dibuka masing-masing HP-nya dan dibuka alamatnya yang telah Ustadz buat di sana. Oke ya, sudah dah. Mainkan langsung Bang, yang udah terhubung mainkan langsung Bang.
Oke, ya bang, yang lainnya bang, yang bisa siap. Oke, udah, Bang. Oke, yang lainnya bang. Kesimpulannya, Bang, tadi udah dijelaskan sholat sunnah dan sholat wajib. Kira-kira kesimpulannya apa tuh, Bang? Menjadi dua, sholat sunnah dan sholat wajib. Sholat sunnah terbagi menjadi dua lagi, sholat sunnah muakkad dan ghairul muakkad. Ya, bagus. Ya, itu dia kesimpulan dari pelajaran kita kali ini. Nah, kemudian yang kita tanya adalah refleksi. Refleksi itu adalah sesuatu yang kita rasakan setelah kita mengikuti pelajaran ini. Nah, saya tanya sama Bang Winara, kira-kira refleksinya apa? Ternyata banyak kali keutamaan sholat sunnah yang belum saya tahu. Ya, alhamdulillah.